Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sharing lagi yuk tentang apa aja sih yang merusak nilai ibadah. Nah, setiap mukmin tentu menginginkan amal ibadah yang selama ini mereka lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterima amal ibadah adalah apabila hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi, terkadang tanpa disadari amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan balasan pahala apapun dan malah justru mendapatkan keburukan di sisi Allah. Tentu saja hal itu memiliki sebab. Salah satunya adalah karena kita melakukan hal-hal yang menghapus amal ibadah kita, seperti berbuat syirik. Syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang besar, dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu dengan tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Maka Allah tidak akan mengampuni umatnya yang mati dalam keadaan belum bertaubat dan perbuatan syirik tersebut, kemudian keluar dari Islam atau murtad. Allah telah menjanjikan suatu balasan bagi mereka yang berbuat murtad, sebagaimana firman-Nya dalam ayat Al-Quran yang artinya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian bersikap riya, yaitu riya disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut telah digolongkan ke dalam jenis syirik kecil. Sebuah hadis qudsi telah meriwayatkan firman Allah tentang betapa bencinya Dia terhadap perbuatan riya. Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mengungkit-ungkit amalan atau sedekah yang telah dilakukan serta menyakiti perasaan si penerima ketika sedang bersedekah, sebagaimana firman Allah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, karena manusia dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian melakukan amalan dengan niat duniawi semata. Perbuatan ini bisa dikaitkan dengan riya, di mana seseorang melakukan amalan hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan atau balasan yang bersifat duniawi semata, bukan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Kemudian sibuk dengan aib orang lain. Karena terlalu sibuk mengurusi aib orang lain menjadikan seseorang lupa akan aib dirinya sendiri. Ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menghapuskan amal ibadah seseorang.
Rasulullah pernah berkata, jauhilah olehmu buruk sangka, karena buruk sangka itu perkataan paling dusta. Janganlah kamu memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian berucap atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya. Ampunan yang berasal dari Allah adalah merupakan hal yang gaib. Tak satupun manusia dapat mengetahuinya. Jadi ketika seseorang berkata atau bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa saudaranya, maka itu dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu, dan Allah sangat membenci hal itu. Seperti dalam hadis, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bersukaria dengan terbunuhnya saudara sesama muslim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap akan terbunuhnya, maka Allah tidak akan menerima darinya penolakan atau azab ataupun penebusan. Kemudian bid'ah merupakan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Jadi seorang yang melakukan perbuatan ini sudah pasti amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan sepi. Nah, dari poin ini adalah seseorang yang selalu melakukan amalan kebaikan tatkala berada di hadapan orang lain, akan tetapi ketika ia sendiri maka ia melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia. Thauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi atau tidak ada orang lain yang melihatnya dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. Kemudian membaca Al-Quran. Allah telah berfirman, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Surat Muhammad ayat 9. Kemudian mendatangi dukun dan paranormal. Dukun atau paranormal merupakan golongan pelayan setan, dan jika seorang yang mengunjungi mereka, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah yang ia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian memelihara hewan peliharaan seperti anjing dengan tujuan selain untuk menjaga kebun dan ternak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, barang siapa memelihara anjing maka akan berkurang amalannya setiap hari sebesar 1 qirot. Dalam riwayat lain 2 qirot, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau anjing penjaga ternak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian durhaka terhadap orang tua. Rasulullah pernah berkata, 3 golongan Allah yang tidak akan terima dari mereka penolakan atau penebusan, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, pengungkit pemberian, dan pendusta takdir. Kemudian mendustakan takdir. Nah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah. Selain itu, dalam hadis yang lain beliau juga berkata, kalau seandainya Allah mengazab penduduk langit dan bumi, niscaya Dia akan mengazabnya sedang Dia tidak sedikit pun berbuat zalim terhadap mereka. Dan seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmatnya lebih baik dari amalan-amalan mereka. Seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar di jalan Allah sebesar gunung Uhud, tidaklah Allah akan menerima infak tersebut darimu sampai engkau beriman dengan takdir
Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan menyelisihimu. Sedang apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan mengimani selain ini atau tidak beriman dengan takdir, niscaya engkau masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi teman-teman, semoga kita semua dapat menghindari hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut dapat merusak nilai ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.